Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Mulyadi. Di sini saya bertugas sebagai moderator ataupun pemandu acara dalam presentasi ke depan, yaitu tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Ismartaya MM. Kami di sini mengambil judul tentang aplikasi sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Dalam kelompok kami ini, kelompok 5 terdiri dari 12 anggota atau 12 mahasiswa. Yaitu yang pertama ada Dinda Anggraini, yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator Musa Mulyadi. Terus dilanjut dengan Fitria Ningsih, dilanjut dengan Julianti, Aprilia Suwanti. Terus kemudian ada Rizal Habibi, ada Alvina Cindy. Terus dilanjut dengan Wilda Casarlia. Kemudian ada Agnes, terus kemudian ada Mawar, ada Marwah Eka Putri, ada Muhammad Abian Nurdiansyah, ini dia mereka dari semester 5, terus kemudian ada Muhammad Akmal Mubarak. Lanjut ke latar belakang, dalam sebuah perusahaan, sistem informasi perusahaan atau teknologi dan sistem informasi perusahaan memerlukan perubahan yang terus menerus dan berskala dan juga berkelanjutan dan juga memiliki perkembangan. Teknologi dan sistem informasi yang merupakan kolaborasi antara sistem informasi, teknologi, dan juga kemudian komunikasi yang memainkan peran utama. Pengembangan sistem informasi merupakan sebuah alat utama yang digunakan sebagai penentu daya saing suatu perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu sistem informasi perusahaan? Yang kedua, bagaimana fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan? Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan? Selanjutnya yang keempat, apa saja kegagalan sistem informasi perusahaan? Yang kelima, apa saja aplikasi sistem informasi perusahaan? Lalu yang terakhir, bagaimana klasifikasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan? Selanjutnya ada tujuan untuk mengetahui sistem informasi perusahaan, lalu tujuannya untuk mengetahui fungsi dari sistem informasi manajemen dalam perusahaan, lalu ada tujuan yang untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan, selanjutnya untuk mengetahui kegagalan sistem informasi perusahaan, lalu selanjutnya untuk mengetahui aplikasi sistem informasi perusahaan, dan yang terakhir untuk mengetahui klasifikasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya, pengertian sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Adapun pengertian lain mengenai sistem informasi perusahaan adalah platform teknologi yang bisa menyelesaikan semua informasi dan berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal, sehingga perusahaan ataupun organisasi mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Sistem informasi manajemen perusahaan saat ini mengakumulasi seluruh data transaksi akuntansi dari bagian manufaktur, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan berbagai fungsi bisnis lain. Fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, penyajian yang aplikatif dari sistem informasi manajemen dapat mempermudah pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam perusahaan. Adapun fungsi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis atau perusahaan adalah yang pertama, operasional bisnis menjadi sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen. Misalkan, salah satunya penelusuran pesanan pelanggan respon yang cepat dan baik tentunya menjadi salah satu andalan operasional perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan manajerial
dapat lebih cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan didukungnya informasi yang disajikan. Identifikasi dan teknik evaluasi jauh lebih baik dan efisien. Yang ketiga, mendukung strategi yang baik karena pencapaian lebih tepat sasaran. Selanjutnya yang ketujuh ada supply chain management. Sistem SDM ini sangat berguna bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku. Mulai dari produsen, pemasok, pergerak, pengecer, sampai konsumen akhir. Kedelapan, knowledge work system. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan sebuah pengetahuan baru ke dalam organisasi. Knowledge work system mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi. Yang kesembilan, Office Automation System. Sistem aplikasi ini berguna untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contohnya adalah word processing dan electronic message. Ke-10, Computer Support Collaborative Work. Sistem ini pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai pengetahuan dari pakar atau tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Contohnya adalah sistem jadwal mekanik. 11. Computer Support Collaborative Work atau CSW. CSW adalah istilah yang lebih umum dari GDSS yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Yang terakhir ada Group Decision Support System atau GDSS. GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Contoh e-government. Contoh aplikasi sistem informasi manajemen di instansi atau perusahaan. Contohnya itu perusahaan Samsung Electronics Indonesia atau SEIN. PT Samsung Electronics Indonesia atau SEIN mempunyai sebuah portal yang bisa diakses oleh para karyawan SEIN yang berada di seluruh Indonesia, yang dinamakan Samsung Electronic Enterprise Portal atau biasa disebut SEP. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk mendapat data-data yang dibutuhkan di portal ini. Akses tersebut berupa email resmi dari PT SEIN yang dapat dipakai untuk login ke dalam portal untuk memperoleh atau memberikan informasi terbaru mengenai data perusahaan. Sistem yang digunakan oleh PT Samsung Electronics Indonesia ini adalah Global Digital Logistics System atau GDLS yang digunakan untuk mengendalikan inventory milik perusahaan. Fungsi dari sistem GLDC yang pertama itu mendapat informasi mengenai persediaan barang yang tersedia. Yang kedua, mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat jadwal-jadwal pengiriman barang meliputi tujuan, rute perjalanan, dan nomor truk yang digunakan. Yang keempat, mengetahui nilai barang yang telah dikirim atau diterima termasuk biaya tambahan lainnya. Mengetahui adanya pengembalian barang yang dikarenakan tidak laku atau barang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi di suatu perusahaan. Suatu perusahaan menerapkan sistem informasi guna meningkatkan serta membantu kinerja daripada karyawan itu sendiri. Sistem informasi ini sangat berpengaruh penting bagi perusahaan karena perannya itu sangat vital dan sangat berdampak untuk perusahaan itu sendiri. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, perusahaan dapat memiliki keuntungan dalam proses berbisnisnya. Proses-proses dalam bisnis di suatu perusahaan yang tadinya mungkin memakan waktu yang cukup lama dapat dipersingkat karena menggunakan sistem informasi manajemen. Jadi dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini akan memiliki keuntungan bagi perusahaan karena proses-proses bisnis dapat dipersingkat dan dapat dipermudah. Lalu perusahaan tidak perlu lagi memakan waktu yang cukup lama dalam beberapa proses di suatu bisnisnya. Saya akan menjelaskan fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. Yang pertama,
mempermudah pihak manajemen untuk menerapkan atau melakukan fungsi-fungsinya seperti planning, organizing, actuating, dan controlling pada setiap departemen yang saling berhubungan, yang saling berkoordinir. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji, serta data yang tersaji pun akurat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat meningkatkan suatu produktivitas serta dapat memperkecil biaya yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerjanya ini yang terkoordinir dan sistematis. Penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, merupakan sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Yang kedua ada DSS atau Decision Support System, merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengambil keputusan dan database khusus dalam membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial atau pengguna yang sering juga disebut user. Yang ketiga ada IMS atau Informatic Management System yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas dalam organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisa keputusan. Yang keempat ada EIS atau Executive Information System, merupakan golongan sistem informasi manajemen yang digunakan manajemen atas untuk kebutuhan informasi strategis. Yang kelima ada TPS atau Transaction Processing System, merupakan sistem yang berfungsi untuk mencatat dan memproses data dan hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Yang keenam ada IRS atau Information Reporting System, merupakan sistem yang menyediakan informasi produk bagi manajerial dan pengguna atau yang sering disebut user untuk mendukung dalam membuat keputusan setiap harinya dalam melakukan transaksi dalam bisnis. Kegagalan sistem informasi perusahaan. Kegagalan sistem informasi di suatu perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapan atau diterapkan begitu gagal, sehingga organisasi kembali ke sistem informasi yang dahulu. Ini merupakan biaya yang buruk karena organisasi umumnya telah menginvestasikan jutaan dolar dan banyak jam kerja dalam proyek SIM perusahaan. Namun, kegagalan sistem informasi perusahaan tidak berarti bahwa organisasi menyerah sepenuhnya. Organisasi tersebut dapat mencoba kembali, serta dapat meminimalkan kemungkinan kegagalan SIM perusahaan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengerti kerumitan organisasi. 2. Mengenali proses yang dapat menurun nilainya bila standarisasi dipaksakan. 3. Mencapai konsensus dalam organisasi sebelum memutuskan menerapkan sistem informasi perusahaan. Oke, selanjutnya ada klarifikasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada Operation Information System yang terdiri dari 3 komponen lainnya, yaitu yang A, ada Transaction Processing System. Nah, TPS ini merekam dan memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis seperti perubahan data penjualan, pembelian, dan persediaan. Nah, apa sih contoh dari TPS? Contoh dari TPS itu yaitu salah satunya adalah kwitansi penjualan, order pembelian, dan formulir pajak. Lalu ada proses control system. Proses control system melakukan keputusan rutin yang mengawasi proses fisik atau operasional seperti pemesanan ulang otomatis dan keputusan pengawasan produksi. Nah, yang C ada Enterprise Collaboration System atau ECS. Nah, ECS ini adalah kombinasi dari groupware,
peralatan, internet, extranet, dan jaringan lain yang diperlukan untuk mendukung komunikasi. Tujuan dari ECS ini adalah untuk menyediakan setiap pengguna dengan alat untuk mengelola komunikasi. Lalu yang kedua yaitu manajemen information system. Tipe utama dari sistem informasi manajemen memiliki tujuan-tujuan berikut. Yang A, itu ada manajemen information system atau MIS. Nah, MIS ini memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan preventif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, contoh dari MIS antara lain adalah budget forecasting and analysis dan financial reporting, lalu ada inventory reporting. Lalu ada yang B. Yang B ini adalah decision support system atau DSS. DSS merupakan sistem yang interaktif dan berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan spesialisasi basis data untuk membantu proses pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang C, ada Executive Information System atau EIS. EIS merupakan sistem informasi manajemen yang dibuat untuk kebutuhan informasi strategis bagi para top manager. Informasi berasal dari berbagai sumber, antara lain termasuk surat-surat, memo, dan laporan. Jadi pengertian teman-teman di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi. Standar bagi semua unit organisasi secara terintegritas dan terkoordinasi. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Adapun fungsi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis atau perusahaan ada 3, yaitu 1. Operasional bisnis menjadi sangat mudah. 2. Pengambilan keputusan manajerial dapat lebih cepat dan tepat. 3. Mendukung strategi untuk mencapai sasaran. Fungsi utamanya diterapkan semua informasi manajemen dalam perusahaan untuk mempermudah pihak manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan mempermudah mengecek data yang lebih akurat. Selain itu, perusahaan dapat menghemat biaya produktivitas. Para manajer harus melihat ke masa depan dan mempersiapkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Kegagalan sistem informasi perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan, penerapan atau diterapkan begitu gagal sehingga organisasi kembali ke sistem yang dahulu. Hal ini bisa membebani perusahaan karena begitu besarnya jumlah uang dan usaha manusia yang diperlakukan menerapkan sistem informasi manajemen di perusahaan. Klasifikasi sistem manajemen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Operasional informasi sistem terdiri dari 3. Yang pertama, Transaction Process System yang disingkat menjadi TPS. Yang kedua, Process Controlling System yang disingkat menjadi PCS. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System yang disingkat menjadi BCS. Kedua, manajemen informasi sistem memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen informasi sistem yang disingkat menjadi MIS. Yang kedua, Decision Support System yang disingkat menjadi DSS. Yang ketiga, Executive Informasi System yang disingkat menjadi EIS. Berikutnya adalah terkait pembahasan tentang beberapa saran yang akan kami berikan terkait dengan judul kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan. Berdasarkan definisi sistem informasi perusahaan, maka akan lebih lagi jika perusahaan dapat mengoptimasikan sistem tersebut sehingga dapat mempermudah segala kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan fungsi SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Pada umumnya, fungsi SIM adalah menghasilkan database informasi yang kemudian database tersebut dapat dijadikan kebijakan, dapat menjadi bahan kebijakan perusahaan yang kemudian kebijakan tersebut dapat meminimalisir biaya serta memaksimumkan laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu adalah melihat perubahan dinamis pada zaman ini, maka
perusahaan sebenarnya sangat membutuhkan penerapan SIM pada kegiatan operasionalnya. Sehingga dengan penerapan SIM tersebut, perusahaan dapat mengoptimasikan pencapaian tujuan yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, kegagalan dalam SIM memang memakan biaya yang sangat besar, akan tetapi perusahaan akan lebih baik untuk memperhitungkan dengan konkret dan jelas dan detail apakah kebijakan yang diambil berikutnya antara memperbaiki atau mengganti SIM tersebut. Kemudian yang kelima, terkait dengan aplikasi yang sudah kami berikan contoh aplikasi sebelumnya, maka sebaiknya perusahaan dapat memperhitungkan aplikasi mana yang sangat cocok untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Kemudian yang keenam, berdasarkan beberapa klasifikasi SIM pada pembahasan sebelumnya, maka perusahaan seharusnya mempertimbangkan implementasi SIM tersebut sehingga penerapan SIM dapat menjadi utama dalam